Perkenalkan, nama saya Nuri Muratunjana dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon negara Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Setelah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tentu harus mendapatkan sejumlah pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Usaha itu diperlihatkan melalui misi diplomatik Indonesia di negara-negara Arab, khususnya di negara Mesir. Misi diplomatik itu tidak semata-mata berjalan dengan mudah. Pemerintah Belanda berusaha menghalangi jalan diplomatik tersebut dengan cara menghasut bahwa para diplomat Indonesia adalah kolaborator Jepang. Akan tetapi, usaha Belanda dapat dipatahkan oleh misi diplomatik Indonesia yang mendapatkan dukungan oleh para mahasiswa yang belajar di Universitas Al-Azhar, sehingga dapat meyakinkan pemerintah Mesir untuk mendukung kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa negara Mesirlah negara yang pertama kali menyatakan pengakuannya terhadap negara Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas menganut agama Islam, Mesir menganggap bahwa terdapat kesamaan dengan Indonesia dari unsur agama. Nah, berdasarkan unsur agama itulah Mesir dan Indonesia mulai menjalin hubungan baik bagi kedua negara. Mesir pula lah yang nantinya mendesak negara-negara Liga Arab untuk segera mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka. Di dalam hubungan Indonesia-Mesir, keberadaan mahasiswa Indonesia memainkan peranan penting dalam percepatan proses pengakuan negara-negara Arab terhadap kemerdekaan Indonesia. Para mahasiswa itulah yang melakukan pendekatan terus-menerus terhadap pejabat Mesir dan wakil negara-negara Arab lainnya, terutama di Iskandaria ketika berkumpul dalam rangka membentuk Liga Arab pada tahun 1944. Setelah proklamasi kemerdekaan, nama Indonesia dijadikan nama setiap organisasi dan perhimpunan Indonesia secara terbuka di Mesir, seperti Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita sebut adalah PKI. Pada waktu itu, Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia atau Panitia Perhimpunan Kemerdekaan Indonesia yang berkedudukan di Kairo de facto sebagai perwakilan sementara pemerintah Indonesia. Perjuangan panitia mendapatkan tanggapan dan bantuan yang sangat berharga dari bangsa Mesir. Misi diplomasi Indonesia dimuluskan jalannya oleh mahasiswa Indonesia. Kedatangan misi diplomasi ini di Indonesia sangatlah ditunggu-tunggu oleh mahasiswa Indonesia di Mesir untuk merealisasikan dukungan bangsa Arab terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga pemerintah Mesir dapat melaksanakan amanat Liga Arab yang mendesak negara anggotanya untuk segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Diplomasi Indonesia di Mesir berhasil menarik simpati negara-negara Arab untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Ketika pengakuan kemerdekaan de facto diberikan oleh pemerintah Mesir, pihak kedutaan besar Belanda berusaha keras untuk menggagalkan pengakuan tersebut dan menempatkan orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai kaki tangannya dengan mengintrodusir sentimen anti-Islam dan anti-Arab. Peran dan dukungan Mesir terhadap Republik Indonesia. Latar belakang dukungan Mesir terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan pencarian pengakuan dunia internasional adalah keinginan Mesir untuk mengisi kekosongan kekhalifahan umat Islam setelah tumbangnya kekuasaan Turki yang pernah menjadi pemersatu umat Islam di negara-negara Arab. Nah, selain itu, Mesir melalui Liga Arab ingin membantu semua negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu agar dapat lepas dan merdeka dari kolonialisme dan imperialisme. Mesir memberikan respon yang sangat positif atas tercapainya kemerdekaan Indonesia. Mesir memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kemerdekaan dan membuka kesempatan menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia yang baru terbentuk. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia akhirnya mendorong Raja Farouk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Dengan demikian, Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan atas kedaulatan Indonesia yang dilakukan oleh Mesir kemudian mendorong negara Arab untuk segera menyatakan dukungan dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir dan negara-negara Arab tersebut melewati proses-proses yang cukup panjang,
Setelah informasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, pemerintah Mesir mengirim Muhammad Abdul Mun'im selaku konsul jenderal Mesir di Bombay atau India untuk segera menuju ibu kota negara Indonesia, yaitu Yogyakarta. Konsul utusan Mesir tersebut berhasil masuk ke Indonesia setelah menembus blokade yang dilakukan oleh Belanda. Kedatangannya ke Yogyakarta untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada Republik Indonesia. Hubungan antara negara Indonesia dan negara Mesir tidak hanya sebatas pada periode awal kemerdekaan. Hubungan antara keduanya selalu terlihat pada periode-periode selanjutnya, bahkan hingga hari ini, di mana dapat terlihat banyaknya pelajar-pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di negara Mesir. Hubungan antara kedua negara tersebut diperkuat tidak hanya dari segi ekonomi dan politik, tetapi juga oleh ikatan keagamaan, persaudaraan, dan juga kekeluargaan.